Halo semuanya, perkenalkan nama saya Peter dari Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Kristen Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu eksperimen fisika modern yang diterapkan pada mata kuliah fisika medik, yaitu efek fotolistrik. Adapun tujuan eksperimen kali ini yaitu untuk memahami konsep stopping potensial pada efek fotolistrik. Nah, eksperimen kali ini saya menggunakan simulasi, yaitu simulasi PET Colorado dengan versi 1.10. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bagaimana cara mengakses simulasinya. Kemudian saya juga akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat di dalam simulasi dan juga prosedur eksperimen pada kesempatan kali ini. Oke, baik, langkah pertama langsung saja kita masuk ke Google Chrome, ya. Di sini saya sudah berada di Google Chrome. Kemudian pada kotak pencarian kita ketik PET simulation ataupun PET Colorado, ya. PET Colorado bisa. Nah, PET Colorado, kemudian kita enter. Nah, di sini kita pilih yang paling atas ya. Kita klik. Kemudian kita tunggu loading. Nah, ini adalah tampilan awal dari PET Colorado itu ataupun PET simulasi. Di sini ada beberapa pilihan bidang, ada fisika, kimia, matematika, ilmu kebumian dan biologi. Karena efek fotolistrik itu ada dalam fisika, maka kita klik fisika. Oke, kita tunggu loading. Nah, ini adalah tampilan dari simulasi fisika. Di sini ada banyak sekali percobaan ataupun simulasi yang disediakan. Ini teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini banyak sekali. Oke. Nah, kali ini kita melakukan simulasi tentang fotolistrik. Maka di sini kita langsung saja cari efek fotolistrik. Nah, di sini langsung muncul. Kita klik. Kemudian tunggu loading. Oke, di sini kita sudah berada di tampilan awal efek fotolistrik. Nah, di sini ada tombol play. Teman-teman bisa langsung mengklik. Kemudian di sini ada dua pilihan. Di sini ada Run G Browser Compatible Version and Download Legacy Java Version. Nah, di sini teman-teman ada dua pilihan. Jadi yang pertama ini, jika teman-teman mengklik, maka teman-teman hanya bekerja menggunakan website saja. Dalam hal ini adalah kita bekerjanya menggunakan Google Chrome. Kemudian jika teman-teman mengklik yang kedua, maka teman-teman harus mendownload dulu, baru teman-teman bisa mengerjakan simulasinya. Oke, yang lebih mudah adalah saya pilih yang bagian satu. Jadi saya bekerjanya di website, tetap di Chrome, seperti itu. Baik, kita tunggu loading. Oke, nah ini adalah tampilan simulasi dari efek fotolistrik itu seperti ini. Ya, ini adalah tampilan simulasinya. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang ada pada simulasi ini. Yang pertama, di sini teman-teman kita bisa melihat yang ini bentuknya seperti tabung. Ini namanya adalah tabung vakum. Ya, tabung vakum. Di mana tabung vakum ini dia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya efek fotolistrik, dan nanti di sini akan ada elektron-elektron yang bergerak. Kemudian yang ini adalah logam. Logam ini namanya adalah katoda. Dan yang ini adalah anoda. Ini katoda ini adalah kutubnya positif, sedangkan yang anoda ini adalah kutubnya negatif. Nah, kemudian di sini ada baterai.
baterai di sini sebagai tegangannya. Kita bisa juga melihat nilai potensial baterai atau tegangan baterai di sini. Kemudian di sini ada arus. Yang warna kuning ini namanya adalah galvanometer ya. Teman-teman bisa melihat yang warna kuning ini adalah galvanometer. Jadi galvanometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus. Nah, di sini kita bisa melihat arus fotoelektron yang ditimbulkan nanti dari eksperimen yang kita lakukan. Jadi ketika panjang gelombang ataupun ketika panjang gelombang dipancarkan ke sini, maka fotoelektron itu akan keluar dari anoda, kemudian dia akan menghasilkan arus dan nilai arusnya akan muncul di sini. Lalu kemudian di sini ada tombol play ini. Tombol-tombol ini berfungsi untuk memulai simulasi. Kemudian di sini ini adalah sumber cahaya. Sumber cahaya dengan panjang gelombang tertentu ada di sini ada 400 sampai nanti 800 nanometer. Oke, selanjutnya di sini ada intensitas cahaya. Di sini juga kita bisa mengatur intensitas cahayanya mulai dari 0 sampai 100% nanti. Jadi di sini bisa kita atur. Kemudian ada panjang gelombang cahaya. Nah, di sini yang tadi panjang gelombang cahaya. Ini belum. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Jadi kalau intensitasnya kita atur, kemudian panjang gelombang yang kita atur, maka akan ada elektron yang keluar seperti itu. Nah, di sini ada juga sinar ultraviolet, kemudian ada cahaya tampak. Kemudian di sini ada bahan, di sini ada natrium, kemudian ada seng, tembaga, platinum dan kalsium. Nah, pada eksperimen kali ini kita akan menggunakan natrium. Nah, kemudian di sini ada komponen grafik. Jika teman-teman ingin melihat grafiknya, maka teman-teman tinggal mencentang kotak yang ini, ya, tinggal dicentang, maka arusnya akan muncul. Di sini ada 3 grafik nanti, di mana ini adalah arus versus tegangan baterai, kemudian grafik arus versus intensitas cahaya, dan grafik energi elektron versus frekuensi cahaya. Jadi grafiknya itu langsung muncul di sini. Baik, kita langsung masuk saja pada prosedur eksperimen. Nah, yang pertama di sini kita setting terlebih dahulu. Ada intensitas, kemudian panjang gelombang dan juga bahan. Oke, bahan yang saya gunakan di sini adalah natrium. Kemudian untuk intensitasnya yang pertama saya gunakan 40%. Intensitasnya 40%. Nah, teman-teman bisa tarik dari sini ya, untuk mengatur intensitasnya. Ini agak lemot. 40%, atau langsung saja kita klik di ini kotaknya, kemudian kita ganti angkanya. Kemudian untuk panjang gelombangnya di sini saya kasih 400. Ya. Nah, jika sudah intensitasnya sudah diatur 40%, kemudian panjang gelombangnya sudah diatur 400 nanometer. Kemudian untuk tegangannya di sini yang pertama saya pakai adalah untuk yang 0 volt dulu. Jadi di sini tidak diberikan tegangan seperti itu. Maka di sini kita akan melihat seberapa nilai arus yang dikeluarkan oleh cahaya tersebut. Oke, langsung saja kita play. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, jika intensitasnya 40%, kemudian panjang gelombangnya 400 nanometer, maka akan ada beberapa elektron yang dikeluarkan, yang dipancarkan oleh cahaya tersebut. Seperti ini.
Dan elektron-elektron ini bergeraknya agak lambat ya. Kemudian untuk arusnya itu adalah 0,056. Ini adalah nilai arusnya jika panjang gelombangnya 400 nanometer, kemudian intensitasnya adalah 40%. Oke, ini untuk yang panjang gelombangnya 400 nanometer. Kita mau lihat lagi, kita tambah lagi panjang gelombangnya. Misal di sini saya tambah 50, berarti jadi 450 nanometer. Kira-kira kita lihat apakah ada penambahan nilai arus atau ada pengurangan. 450 saya kasih. Oke, 450. Kemudian untuk intensitasnya masih tetap. Kemudian tegangan baterai juga masih tetap 0. Nah, di sini arusnya adalah 0,018. Berarti semakin tinggi nilai panjang gelombang, maka nilai arusnya itu semakin berkurang. Seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi bagaimana kalau panjang gelombangnya ditambah 50. Jadi yang tadinya 450, maka dia menjadi 500 misalnya. 500 nanometer. Nah, untuk intensitasnya masih tetap 40, kemudian tegangannya masih tetap 0. Kita lihat. Nah, ini arus yang dihasilkan adalah 0. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa semakin besar panjang gelombangnya, maka arus yang dikeluarkannya itu semakin kecil. Jadi di sini kalau kita lihat tadi dari 400 arusnya itu 0,056, kemudian 450 arusnya 0,021, dan sampai di 500 malah tidak ada arus. Jadi semakin besar nilai panjang gelombang, maka nilai arusnya itu semakin kecil. Oke, untuk data-data nilai arus ini jangan lupa dicatat untuk dimasukkan ke dalam tabel praktikum. Oke, sekarang di sini kita lihat kita tambahkan nilai tegangannya. Nilai tegangannya di sini yang tadinya 0 kita tambah menjadi 2 volt misalnya. 2. Oke, 2 volt. Kemudian untuk panjang gelombangnya adalah 400 dan intensitasnya itu masih 40. Nah, ini adalah nilai arusnya adalah 0,056. Sama seperti yang tadi. Yang tegangannya 0, kemudian panjang gelombangnya 400, intensitasnya 40. Kemudian kita tambah lagi untuk panjang gelombangnya misalnya 450 lagi, seperti yang tadi. Kita samakan saja datanya. Nah, panjang gelombangnya 450, maka arusnya itu tetap 0,021. Jadi dia sama seperti yang awal tadi. Begitu juga seperti 5 misalnya. Panjang gelombangnya saya tambah menjadi 500. Nah, jika panjang gelombangnya 500, intensitasnya 40, maka arus yang dihasilkan itu adalah 0. Jadi antara tegangan ini dia tidak berpengaruh terhadap nilai arus. Jadi yang berpengaruh itu adalah panjang gelombang. Semakin besar panjang gelombang, maka nilai arus yang dihasilkan itu semakin kecil. Oke, sekarang saya coba ubah lagi untuk nilai tegangannya. Misalnya saya tambah lagi ya, saya kasih 4. Saya kasih 4. Kemudian panjang gelombangnya masih tetap 400. Nah, sama, nilai arus yang dihasilkan itu sama seperti yang tadi. Coba misalnya 450 lagi. 450. Nah,
Sekarang kita masuk di sini saya kasih untuk intensitasnya ada 80%, kemudian panjang gelombangnya 400, tegangannya saya kasih 0. Kemudian kita lihat kira-kira besar arusnya berapa. Nah, di sini arus yang dihasilkan itu adalah 0,113 ya. Jadi intensitasnya semakin besar, jika intensitasnya semakin besar, panjang gelombangnya semakin rendah, maka nilai arusnya itu semakin besar juga, seperti itu. Kemudian jika di sini kita ganti untuk tegangannya, misalnya saya kasih 2. Seperti yang pertama tadi, saya aturnya nanti 0, 2, dan 4. Oke, yang kedua saya kasih 2. Nah, panjang gelombangnya masih tetap 400 dan intensitasnya 80%. Nah, arusnya tetap 0,13. Jadi untuk nilai tegangan ini dia uh, tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh terhadap nilai arus ini. Coba misalnya saya tambah 4, saya kasih 4 volt misalnya. 4 volt. Nah, ini arusnya tetap 0,13. Jadi nilai arus di sini dia tidak berpengaruh nilai tegangan dia tidak berpengaruh terhadap nilai arus, seperti itu. Oke, kemudian saya coba untuk menaikkan panjang gelombangnya. Misalnya panjang gelombangnya saya kasih 450. Oke, intensitasnya 80, panjang gelombangnya 450, tegangannya 4. Nah, arusnya yang tadi 0,113 dia turun menjadi 0,041. Jadi sama saja seperti yang tadi. Intensitasnya semakin tinggi, panjang gelombangnya semakin tinggi, arusnya itu juga akan semakin rendah. Seperti itu. Coba panjang gelombangnya saya kasih 500 lagi. 500. Nah, jika panjang gelombang saya kasih 500, intensitasnya tetap 80, tegangannya 4, maka arus yang diberikan tetap 0. Tidak ada arus, seperti itu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa semakin besar panjang gelombang, maka arus yang dihasilkan itu semakin kecil. Begitu juga semakin besar intensitas yang kita berikan, arus yang dihasilkan itu semakin besar juga. Jadi misalnya tadi kalau intensitasnya 40%, panjang gelombangnya 400 misalnya, kemudian dia tegangannya 4, maka dia arusnya 0,056. Tetapi di sini kalau tadi yang kita lihat, kalau dia intensitasnya 80, kemudian dia panjang gelombangnya 500, tegangannya 4, maka dia arusnya 0,041. Jadi intensitas juga berpengaruh terhadap nilai arus. Nah, sekarang saya mau ganti untuk intensitasnya, misalnya saya tambah intensitasnya 20 lagi. Berarti misalnya intensitasnya menjadi 100. Kita lihat kira-kira apa yang terjadi. Ya, nah, intensitasnya 100, kemudian panjang gelombangnya 400, tegangannya masih tetap 0, tidak diberikan tegangan. Kemudian kita lihat arusnya berapa. Nah, di sini arusnya 0,141. Wow, tinggi. Kemudian misalnya di sini ini kan 400 nih. Intensitasnya 100, panjang gelombang 400, kemudian tegangannya 0, maka arusnya dia 0,141. Oke, jika tegangannya saya berikan 2 volt. 2 volt. Nah, ini. Tegangannya jika saya berikan 2 volt, maka arusnya itu 0,300. Sorry. Intensitasnya di sini dia berubah sendiri. Sorry. Intensitasnya di sini 100 tadi.
Oke, intensitasnya 100, panjang gelombangnya 400, tegangannya 2. Maka arus yang dihasilkan 0,141, masih sama. Kemudian jika 4 saya berikan tegangan. 4. Kemudian intensitasnya tetap 100%. Intensitasnya 100. Kita lihat arusnya sama. Arusnya itu sama 141. Jadi dia jika panjang gelombangnya 400, arusnya mau berapapun, tegangannya mau berapapun, dia arusnya tetap sama. Seperti itu. Oke, kemudian apa lagi? Udah. Jika kita tambah panjang gelombang. Oke, sekarang panjang gelombangnya saya kasih. Jadi untuk intensitasnya tetap 100, kemudian tegangannya 400. Nah, yang saya ubah adalah di panjang gelombang. Panjang gelombangnya saya kasih 450 misalnya. Intensitasnya 100, panjang gelombangnya 450, kemudian tegangannya 4. Kita lihat arusnya berapa. Nah, di sini teman-teman bisa melihat arusnya adalah 0,051. Jadi arus yang dihasilkan itu adalah 0,051, semakin rendah ya, semakin kecil. Oke, kemudian jika panjang gelombangnya saya tambah lagi 50, dia menjadi 500 misalnya. 500. Nah, intensitasnya tetap 100 dan tegangannya tetap 4. Kita lihat. Nah, maka tidak ada arus, nilai arusnya 0. Jadi jika panjang gelombangnya tinggi, intensitasnya tinggi, tegangannya tinggi, maka arus yang dihasilkan juga 0. Seperti itu. Dari percobaan yang sudah dilakukan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi panjang gelombang, maka akan sangat susah untuk menghasilkan elektron dan arus, serta foton yang dipancarkan itu jumlahnya sedikit. Begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah panjang gelombang, maka akan keluar elektron dan menghasilkan arus. Kemudian panjang gelombang, intensitas, dan tegangan sangat berpengaruh terhadap nilai arus. Dan foton yang ditembakkan memiliki energi, sehingga ketika mengenai medan magnet elektron yang berada pada medan magnet tersebut akan terlepas keluar dari katoda menuju anoda dan akan menghasilkan arus jika energi yang masuk itu lebih besar daripada energi ambangnya.